Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mendadak Horor. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Desa kecil itu bernama Kampung Lereng, tersembunyi di kaki gunung yang menjulang tinggi seperti raksasa purba yang tertidur. Gunung itu, dengan puncaknya yang selalu diselimuti awan hitam, seolah menjaga rahasia kuno yang tak pernah terungkap. Jalan setapak yang menghubungkan rumah-rumah warga selalu basah oleh embun pagi, dan ketika malam tiba, kabut tebal turun seperti selimut kematian yang dingin dan lembab, menelan segala bentuk cahaya. Kabut itu bukan sekadar uap air, ia bergerak pelan, merayap di antara pepohonan lebat, seolah memiliki nyawa sendiri. Warga desa sering bergidik saat melihatnya, karena kadang-kadang, di balik tirai putih itu, terdengar suara-suara aneh, desahan angin yang mirip napas berat, atau bisikan samar yang seperti suara orang menangis dari kejauhan. Mereka bilang, gunung itu angker, penuh dengan arwah leluhur yang tak pernah tenang, tapi tak ada yang berani membicarakannya terlalu lantang, takut memanggil yang tak diundang. Di ujung desa, dekat tepi hutan yang gelap, berdiri warung kopi milik Pak Budi. Warung itu sederhana, hanya gubuk kayu, dengan atap seng yang sudah berkarat, dikelilingi oleh semak belukar yang tumbuh liar. Dulu, saat Pak Budi baru membukanya 10 tahun lalu, warung ini adalah pusat keramaian. Para petani datang setelah panen, nelayan dari sungai, bawah gunung mampir untuk cerita, dan anak-anak muda berkumpul sambil minum kopi hitam pekat yang harum. Tapi sekarang, semuanya berubah. Pelanggan semakin jarang, seolah ada kutukan tak terlihat yang menjauhkan mereka. Meja-meja kayu kasar yang dulu penuh tawa kini berdebu tebal, dan gelas-gelas kaca retak menumpuk di rak tanpa disentuh. Pak Budi sering duduk sendirian di bangku reot di depan warung, memandang jalan setapak yang kosong, sambil mengisap rokok. Kretek yang asapnya naik pelan, bercampur dengan kabut pagi. Pak Budi adalah pria berusia 40 tahun. Dengan tubuh kurus yang terlihat lelah oleh beban hidup. Rambutnya sudah mulai memutih di pelipis, dan matanya yang coklat gelap seringkali kosong, seperti menatap ke masa lalu yang lebih baik. Ia lahir dan besar di desa ini, mewarisi tanah kecil dari ayahnya yang dulu seorang dukun kampung. Tapi Pak Budi tak pernah percaya hal-hal gaib. Baginya, hidup hanyalah soal kerja keras dan nasib. Namun, akhir-akhir ini, ia mulai ragu. Setiap pagi, saat membuka warung, ia merasa ada yang mengawasi dari balik hutan. Pohon-pohon tinggi dengan daun-daun lebat itu seolah memiliki mata, mengintip gerak-geriknya. Suara angin yang bertiup melalui celah-celah dinding kayu terdengar seperti bisikan. Nama-namanya, Budi. Budi. Ia menggelengkan kepala, menganggapnya hayalan akibat kurang tidur. Tapi hati kecilnya tahu ada sesuatu yang salah di desa ini. Bu Siti, istrinya yang setia, adalah satu-satunya cahaya dalam kegelapan itu. Wanita berusia 38 tahun dengan senyum hangat yang jarang pudar, meski keriput halus sudah mulai muncul di sudut matanya. Ia selalu bangun sebelum fajar, menyiapkan kopi dan makanan sederhana untuk keluarga. Pagi itu, seperti biasa, Bu Siti membersihkan gelas-gelas berdebu di belakang warung, tangannya yang kasar oleh kerja keras. Menggosok permukaan kaca dengan kain lap basah. Air dari sumur belakang terasa lebih dingin dari biasanya, seperti es yang menusuk tulang, dan saat ia menuangkannya ke ember, ia merasa ada riak aneh di permukaannya, seolah ada jari tak terlihat yang menyentuhnya. Bu Siti menggelengkan kepala, mencoba mengabaikannya. Ia khawatir dengan masa depan mereka. Tagihan listrik menumpuk, beras di dapur semakin menipis, dan Pak Budi semakin pendiam. Kita harus sabar, Mas, katanya kemarin malam, sambil memeluk suaminya di ranjang kayu yang berderit. Tapi Pak Budi hanya mengangguk. Matanya menatap langit-langit gelap.
di mana bayang-bayang dari lilin yang redup menari seperti hantu kecil. Di halaman belakang warung, Ani bermain sendirian. Anak perempuan kecil berusia 6 tahun itu memiliki rambut hitam panjang yang sering diikat dua, dan mata besar yang penuh rasa ingin tahu. Ia mengenakan baju lusuh warna merah pudar, hadiah ulang tahun dari tahun lalu, dan boneka kainnya yang sudah compang-camping adalah satu-satunya teman bermainnya. Halaman itu kecil, dikelilingi pagar bambu yang rapuh, dengan rumput liar yang tumbuh setinggi lutut. Ani duduk di tanah basah, berbicara pada bonekanya seolah ia hidup. Kamu lihat itu, ya? Pohon besar itu lagi. Ngintip kita, bisiknya, menunjuk ke pohon beringin tua di tepi hutan. Pohon itu memang menyeramkan. Akar-akarnya menjalar seperti ular raksasa, dan cabang-cabangnya membentuk bayangan aneh saat angin bertiup. Ani sering merasa pohon itu bergerak, meski tak ada angin. Tapi ia tak takut. Baginya, itu hanya permainan. Namun, hari ini berbeda. Saat Ani melempar batu kecil ke semak-semak, angin malam mulai bertiup lebih awal, meski matahari masih tinggi. Angin itu dingin, membawa bau lembab seperti tanah kubur yang baru digali, dan daun-daun di pohon bergoyang tak wajar, seperti tangan-tangan yang melambai memanggil. Ani mendengar bisikan aneh, seperti tangisan jauh yang samar-samar. Ani, datanglah. Ia berhenti bermain, memeluk bonekanya erat-erat, bulu kuduknya berdiri. Mama, panggilnya pelan, tapi suaranya tertelan kabut yang mulai turun. Bu Siti mendengar, bergegas keluar dari warung, wajahnya pucat. Kenapa, nak? Tanyanya, memeluk Ani. Anak itu menunjuk ke hutan. Ada suara, "Ma," kayak orang nangis. Bu Siti tersenyum paksa, tapi hatinya berdegup kencang. Ia tahu desa ini penuh cerita lama tentang arwah perempuan yang hilang di hutan, mencari anak-anak untuk diajak pergi. Pak Budi, yang mendengar dari depan warung, bangkit dari bangkunya. Ia berjalan ke belakang, langkahnya berat di tanah berlumpur. "Jangan main-main ke hutan, Ani," katanya tegas. Suaranya lebih keras dari biasa, tapi matanya melirik ke pepohonan gelap, di mana kabut mulai merayap lebih dekat, seperti jari-jari dingin yang meraih. Malam ini, ia merasa sesuatu akan berubah. Udara terasa lebih berat, penuh dengan janji kegelapan yang tak terlihat. Warga desa lain mulai menutup pintu rumah mereka. Lebih awal, lilin-lilin dinyalakan untuk menangkal bayang-bayang. Tapi di warung Pak Budi, keheningan itu semakin mencekam, seperti sedang menunggu tamu yang tak diundang. Saat senja mulai turun, warna langit berubah menjadi merah darah, mencerminkan sungai kecil di bawah gunung yang airnya keruh. Pak Budi menyeduh kopi terakhir untuk hari itu. Uapnya naik pelan, tapi baunya terasa aneh, seperti campuran antara kopi dan bau amis yang samar. Ia menggelengkan kepala lagi, mencoba fokus pada pekerjaan. Bu Siti memasak nasi sederhana di dapur kecil. Tangannya gemetar saat memegang pisau, seolah ada mata yang mengawasi dari jendela gelap. Ani duduk di pangkuan ibunya, bonekanya ditinggalkan di halaman, di mana angin masih membawa bisikan itu, semakin dekat, semakin jelas. Desa kampung lereng tidur dalam pelukan kabut. Tapi malam ini, kegelapan mulai bergerak. Suara angin semakin kuat, seperti jeritan tertahan dari dalam tanah, dan di balik pepohonan, bayang-bayang mulai membentuk wujud-wujud aneh. Perempuan pucat dengan rambut panjang yang menjuntai, mata mereka kosong tapi penuh dendam. Pak Budi tak tahu, tapi hati kecilnya merasakannya. Kutukan desa mulai bangun, dan warung kopinya yang sepi dan terlupakan akan menjadi pusat dari segala teror yang akan datang. Malam itu tiba lebih cepat dari biasanya.
seolah kegelapan haus menelan desa kampung lereng. Langit yang tadinya merah darah kini berubah menjadi hitam pekat, dan hujan deras mulai mengguyur tanpa ampun, seperti air mata langit yang marah dan tak terkendali. Air hujan jatuh dengan derasnya, membentuk sungai kecil di jalan setapak berlumpur, dan suaranya seperti ribuan jari yang mengetuk atap seng warung Pak Budi, semakin kencang, semakin mendesak. Petir menyambar di kejauhan, cahayanya sesaat menerangi hutan gelap seperti cakar setan yang meraih bumi, diikuti gemuruh guntur yang menggetarkan tanah hingga ke tulang sumsum. Angin kencang menyusup melalui celah-celah dinding kayu, membawa bau tanah basah yang tercampur amis, seperti aroma darah segar yang tumpah di lumpur. Pak Budi berdiri di depan warungnya, tangannya memegang sapu lusuh untuk membersihkan sisa-sisa hari yang sepi. Hari ini, seperti kemarin dan lusa, tak ada pelanggan yang datang. Hanya angin dan kabut yang menjadi teman setianya. Ia menghela napas panjang, uap napasnya bercampur dengan hembusan dingin yang membuat kulitnya merinding. Sudah malam, tak ada yang datang lagi, gumamnya pada diri sendiri, suaranya nyaris hilang. Dalam deru hujan, ia mulai menutup pintu kayu yang berderit, kunci gemboknya dingin, menyentuh telapak tangan seperti es dari dunia lain. Cahaya lilin di dalam warung berkedip-kedip, bayangannya memanjang di dinding seperti sosok tinggi, kurus yang mengawasi. Pak Budi melirik ke belakang, ke rumah kecil yang menyatu dengan warung, di mana Bu Siti dan Ani pasti sudah tidur. Jendela rumah itu gelap, tapi ia bisa membayangkan Bu Siti meringkuk di bawah selimut tipis, khawatir dengan tagihan yang menumpuk, sementara Ani memeluk bonekanya erat-erat. Tiba-tiba, di tengah kegelapan yang semakin pekat, sebuah suara pelan terdengar di balik deru hujan. Langkah kaki yang berat, tapi anehnya tak meninggalkan cipratan air di lumpur. Pak Budi berhenti, hatinya berdegup kencang. "Siapa di sana?" tanyanya. Suaranya gemetar, meski ia berusaha terdengar tegas. Tak ada jawaban, hanya angin yang semakin kencang, membawa daun-daun basah yang menempel di kakinya seperti tangan kecil yang meraih. Lalu, dari balik tirai hujan, muncul seorang kakek tua yang tak dikenalnya. Sosok itu berjalan pelan, tapi tiba-tiba sudah berada di depan warung, seolah meluncur melalui kabut tanpa menyentuh tanah. Pak Budi mundur selangkah, matanya melebar. Kakek itu mengenakan jubah hitam lusuh yang basah, kuyup, tapi anehnya, air hujan seolah tak menempel padanya, hanya mengalir seperti darah yang licin. "Embah, Embah siapa?" tanya Pak Budi. Suaranya nyaris berbisik. Kakek itu mengangkat kepalanya perlahan, dan saat itulah Pak Budi melihat wajahnya dengan jelas di bawah cahaya petir yang menyambar lagi. Kulitnya keriput seperti kulit mayat yang sudah lama terkubur, penuh lipatan dalam yang seolah menyembunyikan rahasia gelap. Matanya, matanya, merah menyala seperti bara api di neraka. Bukan merah karena lelah, tapi merah yang hidup, berdenyut seperti jantung yang terbuka. Senyum tipis melengkung di bibirnya yang kering dan retak, memperlihatkan gigi kuning yang tajam seperti taring binatang buas. Rambutnya putih panjang, menjuntai basah di bahu, tapi tak ada setetes air pun yang menetes. Bau yang dibawanya aneh, campuran antara tanah kubur dan dupa busuk, yang membuat perut Pak Budi mual. "Nama saya Mbah Gondo," jawab kakek itu dengan suara serak, seperti angin yang melewati tenggorokan mayat. Suaranya rendah, tapi menusuk telinga, membuat bulu kuduk Pak Budi berdiri tegak. "Saya haus, nak. Kopi hitam satu, tanpa gula." Pak Budi ragu sejenak, tapi tangannya bergerak sendiri, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia masuk ke warung, menyalakan kompor kecil dengan tangan gemetar, dan menyeduh kopi. Uapnya naik pelan, tapi bukan uap biasa. Ia berputar seperti asap neraka, membentuk wajud samar yang seperti wajah-wajah menyeringai. Mbah Gondo duduk di bangku reyot,
Tangannya yang kurus dengan kuku panjang hitam menyentuh meja, meninggalkan bekas goresan halus yang seolah membara. Saat Pak Budi menyajikan kopi, tangannya bergetar hingga cangkir berdering pelan. Mbah Gondo memegang cangkir itu. Jarinya yang dingin seperti es menyentuh ujung jari Pak Budi sesaat, membuat sensasi dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, seperti racun yang merayap. "Warungmu sepi, ya?" kata Mbah Gondo, menyeruput kopi tanpa meniupnya, meski panasnya pasti membakar lidah manusia biasa. Pak Budi mengangguk, duduk di seberangnya. Matanya tak bisa lepas dari mata merah itu. "Sudah berbulan-bulan begini, Mbah. Tak tahu kenapa, orang-orang seperti takut datang ke sini." Mbah Gondo tertawa pelan. Suaranya seperti gemerisik daun kering di kuburan. "Takut? Mungkin mereka merasakan sesuatu yang kamu belum rasakan, Nak. Desa ini penuh rahasia. Gunung ini, ia hidup. Tahu? Penuh dengan roh-roh lama yang haus akan tumbal." Pak Budi bergidik, tapi rasa penasaran membuatnya diam. Mbah Gondo melanjutkan, suaranya semakin rendah, seolah bisikan setan. "Aku tahu kamu miskin, Nak. Istri dan anakmu menderita. Tapi ada jalan. Rahasia kekayaan kuno yang bisa membuat warungmu ramai lagi." Uang mengalir seperti air hujan ini. Pak Budi mencondongkan tubuhnya. Hatinya berdegup antara takut dan harap. "Jalan apa, Mbah?" tanyanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Mbah Gondo meletakkan cangkirnya. Matanya semakin menyala, seolah api di dalamnya berkobar. "Pesugihan," bisiknya, kata itu terdengar seperti kutukan. "Ritual lama dari leluhur. Aku bisa ajarkan padamu. Warungmu akan jadi magnet. Pelanggan datang dari mana-mana. Rezeki melimpah. Tapi ada syaratnya." Hujan semakin deras di luar. Petir menyambar lagi, menerangi wajah Mbah Gondo yang tiba-tiba terlihat lebih mengerikan, seperti topeng kematian. Pak Budi menelan ludah. "Syarat apa, Mbah?" Gondo tersenyum lebar. Giginya berkilau aneh di cahaya lilin. "Kamu harus menebar pembalut bekas yang kuberikan. Pembalut yang sudah dirapal mantra hitam, dilemparkan diam-diam ke rumah-rumah warga desa. Itu bukan sembarang pembalut, Nak. Ia wadah untuk memanggil roh-roh haus darah. Roh perempuan yang mati tragis, yang akan menjadikan jiwa tak berdosa sebagai tumbal. Setiap pembalut yang kau tebar, satu nyawa akan diambil, ditukar dengan kekayaanmu." Pak Budi mundur. Wajahnya pucat seperti mayat. Itu gila, Mbah. Aku tak bisa bunuh orang." Mbah Gondo tertawa. Lagi, suaranya bergema di warung kecil, seolah dinding-dinding ikut bergetar. "Bukan kau yang bunuh, Nak. Roh-roh itu yang haus. Mereka akan datang di malam-malam gelap, merayap ke rumah korban, membisikkan mimpi buruk hingga jiwa mereka lepas. Kau hanya penebar benih. Dan ingat, kekayaan itu manis, lebih manis dari darah." Angin menyusup lagi, memadamkan lilin sesaat, meninggalkan warung dalam kegelapan total. Saat cahaya menyala kembali, Mbah Gondo masih di sana. Tangannya mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari jubahnya, sebuah pembalut bekas yang terlipat rapi. Baunya amis menusuk hidung, seperti bau darah kering. "Ambil ini sebagai tanda. Pikirkan baik-baik. Aku akan datang lagi jika kau siap." Lalu, secepat ia muncul, Mbah Gondo berdiri dan berjalan ke hujan. Tubuhnya lenyap dalam kabut, meninggalkan Pak Budi sendirian dengan bungkusan itu di tangan, yang terasa berdenyut seperti jantung hidup. Malam itu, hujan tak berhenti, dan Pak Budi duduk membeku, matanya menatap bungkusan, sementara suara petir seperti tawa setan yang mengejek. Pak Budi berjalan pulang dari warung dengan langkah tergesa,
Hujan yang baru saja reda meninggalkan genangan air yang mencerminkan bulan sabit pucat di langit malam. Udara masih lembab dan dingin, menyelimuti tubuhnya seperti pelukan mayat yang basah. Bungkusan kecil di sakunya terasa berat, seperti batu nisan mini yang menekan dada. Ia tak berani menyentuhnya lagi sejak Mbah Gondo menghilang ke dalam kabut, tapi kehadirannya seperti denyut nadi asing yang berdegup pelan di kantongnya. Rumah kecil yang menyatu dengan warung tampak lebih gelap dari biasanya. Jendela-jendelanya seperti mata hitam yang mengawasi kedatangannya. Pohon beringin di halaman depan bergoyang pelan meski angin sudah reda. Cabang-cabangnya seperti lengan-lengan kurus yang meraih ke arahnya. Bisik-bisik daunnya terdengar seperti nama Mbah Gondo yang diulang-ulang. Ia membuka pintu dengan hati-hati, berusaha tak membuat suara yang bisa membangunkan Bu Siti atau Ani. Dapur kecil itu masih hangat dari sisa api kompor, bau nasi goreng sederhana yang dimasak Bu Siti. Tadi malam masih menempel di udara, tapi kini tercampur dengan aroma amis samar. Dari bungkusan di sakunya, membuat perutnya mual. Pak Budi melepas sepatu. Botnya yang berlumpur. Air hujan menetes ke lantai kayu yang berderit pelan. Seperti langkah kaki tambahan yang mengikuti. Ia melirik ke kamar tidur. Di mana cahaya lilin redup menyusup dari balik pintu setengah terbuka. Bu Siti pasti masih terjaga. Ia tahu istrinya itu sulit tidur ketika hujan deras seperti tadi, selalu khawatir atap bocor atau banjir kecil yang bisa merendam halaman. "Mas, sudah pulang?" Suara Bu Siti terdengar pelan dari kamar, seperti hembusan angin yang membawa nada cemas. "Pak." Budi menarik napas dalam, mencoba menenangkan degup jantungnya yang masih kencang sejak pertemuan dengan Mbah Gondo. Ia masuk ke kamar, ruangan kecil itu. Diterangi satu lilin di meja samping tempat tidur. Bayangannya memanjang di dinding seperti sosok tinggi yang mengintai. Bu Siti duduk di tepi ranjang. Rambutnya yang panjang terurai, wajahnya pucat di bawah cahaya kuning. Ani tidur meringkuk di sampingnya. Bonekanya dipeluk erat, napas kecilnya teratur, tapi sesekali tersengal, seperti sedang bermimpi buruk. Hujan deras. "Sekali tadi, Mas, ada tamu malam-malam?" tanya Bu Siti, matanya menelusuri wajah suaminya, mencari tanda-tanda. Pak Budi duduk di sisi ranjang, tangannya menyentuh lutut Bu Siti, tapi sentuhannya terasa dingin bahkan untuk dirinya sendiri. Ada seorang kakek mampir, pesan kopi, bicara-bicara soal bisnis. Jawabnya, suaranya dibuat santai meski hati kecilnya berteriak. Ia tak bisa cerita tentang Mbah Gondo, tentang mata merah itu atau tawaran pesugihan yang seperti racun manis. Bu Siti mengangguk, tapi alisnya berkerut. "Kamu kelihatan aneh, Mas. Wajahmu pucat. Ada apa?" Ia meraih tangan suaminya, tapi Pak Budi menariknya pelan, takut istrinya merasakan getaran bungkusan di sakunya. "Nggak apa-apa, capek saja. Besok mungkin ada peluang baru untuk warung. Kita bisa dapat rezeki lebih," katanya. Senyumnya dipaksakan, tapi di mata Bu Siti, ia melihat keraguan. Wanita itu tak bertanya lebih lanjut, hanya menghela napas dan berbaring lagi, memeluk Ani lebih erat. "Semoga." "Ya, Mas. Kita butuh itu," gumamnya, sebelum memejamkan mata. Pak Budi mematikan lilin, meninggalkan kamar. Dalam kegelapan total, bulan sabit dari jendela menyusup pelan, menciptakan bayang-bayang aneh di dinding, bentuk-bentuk seperti wajah-wajah menyeringai, atau tangan yang meraih. Ia berbaring di samping keluarganya, tapi tidur tak kunjung datang. Pikirannya berputar-putar seperti angin topan, membayangkan kekayaan yang dijanjikan Mbah Gondo. Warung ramai, uang mengalir, Bu Siti bisa beli baju baru, Ani sekolah yang layak. Tapi di balik itu, bayangan syarat mengerikan itu menggigit, menebar pembalut bekas berisi mantra hitam, memanggil roh-roh haus darah untuk menukar nyawa warga dengan rezeki. "Itu dosa," bisik hati kecilnya,
Tapi godaan itu seperti gigitan ular yang racunnya merayap pelan, membuatnya gelisah. Tubuhnya berkeringat dingin, meski udara malam semakin menusuk tulang. Akhirnya, ia bangun diam-diam, berjalan ke dapur dengan langkah hati-hati. Lantai kayu berderit pelan, seperti suara tulang yang retak. Di sana, di bawah cahaya bulan yang samar, ia mengeluarkan bungkusan itu dari sakunya. Pembalut bekas itu terlipat rapi, kainnya yang sudah usang terasa dingin seperti es dari kubur yang baru dibuka, menusuk telapak tangannya hingga ke urat nadi. Ia membukanya pelan, jarinya gemetar, dan bau amis langsung menyergap. Bau darah kering yang tercampur busuk, seperti aroma mayat yang mulai membusuk di tanah lembab. Pak Budi mundur selangkah. Perutnya bergejolak, tapi matanya tak bisa lepas dari barang itu. Di permukaannya, ada noda-noda gelap yang seperti simbol aneh, mungkin mantra yang dirapal Mbah Gondo, berdenyut pelan di cahaya bulan, seolah hidup. Ia duduk di kursi kayu reot, memegang pembalut. Itu erat-erat, pikirannya bergulat, hanya melempar ke rumah warga. Gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Bukan aku yang bunuh, roh-roh itu yang datang. Tapi kata-kata itu terdengar hampa, seperti eko di gua kosong. Di luar, angin mulai bertiup lagi, membawa suara desahan samar dari hutan, seperti napas roh yang haus. Pak Budi merasa ada yang mengawasi dari jendela dapur. Bayangan gelap yang melintas sesaat, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menutup mata, tapi gambar Mbah Gondo muncul, senyum gigi hitam, mata merah yang berbisik, kekayaan itu manis, nak, lebih manis dari darah. Akhirnya, kelelahan menyeretnya ke tidur di kursi itu, tapi bukan tidur nyenyak. Malam itu, mimpi buruk pertama datang, seperti banjir hitam yang menenggelamkan. Dalam mimpi, ia berdiri di tengah hutan gelap desa. Kabut menyelimuti kakinya seperti ular putih. Pohon-pohon berbisik nama-namanya, dan dari balik pepohonan muncul sosok perempuan pucat. Kulitnya seperti kertas basah yang robek-robek. Rambutnya hitam panjang, menjuntai hingga tanah, menyeret daun-daun busuk. Matanya, matanya kosong, tapi darah menetes dari sudutnya. Merah pekat yang mengalir seperti air mata abadi. Ia mendekat pelan, tangannya yang kurus dengan kuku panjang hitam meraih ke arah Pak Budi. Suaranya bisik seperti angin dingin. Ritual ini akan menelan jiwa-jiwa tak berdosa, jiwa mereka untuk kekayaanmu. Pak Budi berusaha lari, tapi kakinya terperangkap di akar-akar pohon yang seperti tangan mayat, menariknya ke bawah. Perempuan itu semakin dekat. Baunya amis seperti pembalut itu. Napasnya dingin, menyentuh wajahnya. Kau akan bayar dengan darah, bisiknya lagi, dan tiba-tiba, wajahnya berubah menjadi Bu Siti, lalu Ani, mata mereka menetes darah, jeritan mereka bergema seperti guntur. Pak Budi terbangun dengan jeritan. Tertahan, tubuhnya basah kuyup keringat, pembalut masih di genggamannya. Kamar gelap, tapi ia merasa roh itu masih ada, mengintai dari sudut mata. Godaan, kekayaan tetap menggigit, lebih kuat dari sebelumnya, meski hati kecilnya tahu bahwa mimpi itu adalah peringatan yang mungkin terlambat. Pagi mulai menyingsing, cahaya fajar samar menyusup, tapi bagi Pak Budi, kegelapan malam itu tak pernah benar-benar pergi. Ia menyembunyikan pembalut kembali, tapi racun godaan sudah meresap, siap untuk langkah berikutnya. Malam itu terasa lebih pekat dari biasanya, seolah kegelapan desa kampung lereng telah menelan segala cahaya yang tersisa. Bulan sabit yang tadi malam masih menyusup lemah kini tersembunyi di balik awan hitam tebal, meninggalkan langit seperti kanvas kosong yang haus akan darah. Pak Budi berdiri di ambang pintu rumahnya. Tangannya gemetar memegang bungkusan kecil yang terasa seperti jantung hidup di genggamannya. Udara malam dingin menusuk kulitnya, membawa hembusan angin yang pelan tapi penuh ancaman,
seperti napas seseorang yang berdiri terlalu dekat di belakangnya. Ia melirik ke dalam rumah sekali lagi. Bu Siti dan Ani tidur lelap di kamar. Napas mereka teratur dalam keheningan, tak tahu bahwa suami dan ayah mereka sedang melangkah ke jurang kegelapan yang tak bisa kembali. Dengan hati berdegup kencang seperti genderang perang, Pak Budi menyelinap keluar. Pintu kayu berderit pelan seperti keluhan arwah yang terbangun. Jalan setapak desa gelap gulita, hanya diterangi samar oleh cahaya kunang-kunang yang beterbangan seperti mata-mata kecil yang mengawasi. Lumpur basah dari hujan kemarin menempel di sepatunya. Setiap langkah meninggalkan suara cipratan yang terdengar terlalu keras di telinganya, seolah memanggil sesuatu dari dalam tanah. Pohon-pohon di pinggir jalan bergoyang pelan, daun-daunnya bergesekan seperti bisikan rahasia. Jangan. Pak Budi menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu, tapi godaan kekayaan yang dijanjikan Mbah Gondo seperti cakar yang mencengkeram pikirannya, tak mau lepas. Ia menyusuri jalan desa yang familiar tapi kini terasa asing, seperti labirin neraka yang berubah setiap detik. Rumah-rumah warga tertutup rapat, jendela-jendelanya gelap seperti mata yang tertutup selamanya. Angin berhembus lebih kencang sekarang, membawa suara desahan panjang yang seperti napas hantu, naik turun, semakin dekat. Pak Budi merasakan bulu kuduknya berdiri, sensasi dingin merayap di punggungnya seperti jari-jari es yang menyentuh. Ini cuma angin, gumamnya pada diri sendiri. Suaranya nyaris hilang dalam hembusan itu. Tapi dalam hati, ia tahu ini bukan angin biasa. Ini seperti hembusan dari dunia lain, dunia di mana roh-roh haus darah sedang menunggu panggilan. Tujuannya adalah rumah Mbak Rina, seorang ibu rumah tangga yang tinggal sendirian di ujung desa, dekat tepi sungai kecil yang airnya keruh dan selalu berbau amis. Mbak Rina adalah tetangga baik, sering mampir ke warung Pak Budi dulu untuk beli kopi dan cerita tentang anaknya yang sudah kuliah di kota. Rumahnya sederhana, dinding bambu dengan atap daun nipah yang sudah lapuk, dikelilingi pagar kayu rendah yang mudah dilewati. Pak Budi mendekat pelan, tubuhnya merunduk di balik semak belukar, jantungnya berdegup seperti palu yang memukul dada. Angin semakin kencang, membawa bau tanah basah yang tercampur amis, seperti bau sungai yang penuh mayat terapung. Ia berhenti di depan pagar, tangannya mengeluarkan pembalut bekas itu dari sakunya. Barang itu terasa lebih dingin sekarang, seperti potongan es dari kutub yang tak pernah mencair, dan baunya menusuk hidung, amis darah kering yang membuat perutnya bergejolak. Noda-noda gelap di permukaannya seolah bergerak pelan di kegelapan, seperti urat darah yang hidup. Pak Budi menarik napas dalam, mencoba mengingat mantra sederhana yang diberitahu Mbah Gondo, bisikan pelan untuk memanggil roh. Dengan ini, aku tebar benih kegelapan, gumamnya, suaranya gemetar. Angin berhenti sesaat, seolah mendengar, dan keheningan mencekam menyelimuti desa, seperti selimut kematian yang turun tiba-tiba. Dengan gerakan cepat, ia melempar pembalut itu ke depan pintu rumah Mbak Rina. Barang itu melayang pelan di udara, seperti daun yang jatuh, mendarat dengan suara pelan di tanah berlumpur. Tut yang nyaris tak terdengar. Tapi seketika itu, angin berhenti total, digantikan keheningan yang mencekam, seperti dunia berhenti bernapas. Pak Budi merasakan getaran di tanah, pelan tapi pasti, seperti denyut nadi bumi yang terbangun. Dari balik jendela rumah Mbak Rina, ia seolah melihat bayangan samar bergerak. Meski tak ada cahaya di dalam, hati kecilnya berteriak untuk lari, tapi kakinya seperti tertanam, matanya terpaku pada pembalut yang kini tergeletak di depan pintu, seolah menunggu untuk merayap masuk. Akhirnya, ia memaksa tubuhnya bergerak, mundur, pelan dari pagar, langkahnya hati-hati di lumpur yang licin. Tapi saat ia berbalik, sensasi itu datang,
Ada bayangan mengikuti dari belakang. Bukan bayangan biasa, tapi sesuatu yang gelap dan berbentuk, seperti sosok tinggi, kurus yang meluncur tanpa suara. Pak Budi melirik ke belakang, tapi tak ada apa-apa, hanya kegelapan. Namun, ia merasakannya, hembusan dingin di lehernya. Seperti napas seseorang yang berdiri tepat di belakang. Angin mulai bertiup lagi, tapi kali ini membawa suara, desahan yang seperti nama Mbak Rina. Diulang-ulang, "Rina, Rina." Pak Budi mempercepat langkah. Jantungnya berdegup liar, keringat dingin membasahi punggungnya. Jalan pulang terasa lebih panjang. Setiap tikungan seperti jebakan baru. Pohon-pohon seolah mendekat. Cabang-cabangnya seperti tangan yang meraih rambutnya. Suara desahan semakin jelas. Sekarang, seperti tangisan pelan dari kejauhan, tapi semakin dekat dengan setiap langkah. Pak Budi mulai berlari. Sepatunya mencipratkan lumpur kemana-mana. Napasnya tersengal. Bayangan itu semakin terasa nyata, seperti langkah kaki tak terdengar yang mengikuti ritme larinya. Ia melirik lagi, dan kali ini ia melihatnya sekilas. Sosok perempuan pucat di balik pohon, rambut panjang menjuntai, mata kosong menatapnya dengan dendam. "Bukan aku," jerit hati Pak Budi, tapi mulutnya terkunci rapat. Takut suaranya memanggil lebih banyak roh. Warung dan rumahnya akhirnya terlihat di kejauhan. Cahaya samar dari bulan yang muncul sesaat meneranginya seperti mercusuar di lautan gelap. Pak Budi berlari lebih kencang, menahan jeritan yang mengganjal di tenggorokan. Pintu rumah terbuka dengan deritan keras saat ia dorong, dan ia masuk dengan tergesa, mengunci rapat di belakangnya. Tubuhnya ambruk ke lantai, napasnya tersengal-sengal, telinganya masih mendengar desahan. Itu dari luar, seperti angin yang mengetuk pintu, meminta masuk. Di kamar, Bu Siti bergeser pelan dalam tidurnya, tapi tak bangun. Ani menggumam sesuatu. Dalam mimpi, wajah kecilnya berkerut seperti merasakan kegelapan yang baru saja dibawa ayahnya. Pak Budi duduk di sana berjam-jam, punggungnya menempel dinding dingin, matanya menatap pintu seolah menunggu sesuatu menembus masuk. Keheningan malam kini penuh ancaman. Setiap hembusan angin seperti bisikan roh yang baru dipanggil. Ritual pertama telah selesai, tapi ia tahu ini baru permulaan. Kegelapan yang ia tebar akan kembali, lebih haus, lebih mengerikan. Dan di luar, di rumah Mbak Rina, pembalut itu tergeletak diam, tapi di dalamnya, sesuatu mulai bergerak, merayap pelan ke dalam mimpi korban pertamanya. Pagi menyingsing di kampung lereng dengan cahaya matahari yang samar, menyusup melalui kabut tipis yang masih menyelimuti lereng gunung seperti asap dari api yang tak pernah padam. Udara segar bercampur bau tanah basah setelah hujan malam tadi, tapi bagi Pak Budi, semuanya terasa berbeda, lebih ringan, lebih penuh harap. Ia bangun dengan tubuh pegal setelah malam yang gelisah, tapi senyum tipis muncul di wajahnya saat mengingat ritual yang telah dilakukannya. Bungkusan itu sudah tak ada lagi, tapi efeknya seolah mulai bekerja seperti racun lambat yang meresap ke dalam kehidupan sehari-hari. Ia berjalan ke warung, membuka pintu kayu yang berderit, dan mulai menyeduh kopi pagi seperti biasa. Gelas-gelas yang kemarin masih berdebu kini ia lep dengan semangat baru, meski hati kecilnya masih bergidik mengingat bayangan yang mengikuti pulang tadi malam. Tak lama, suara langkah kaki terdengar dari jalan setapak, bukan satu atau dua, tapi banyak. Pak Budi mengintip keluar. Matanya melebar. Sekelompok orang dari desa tetangga, yang biasanya tak pernah mampir, kini berbondong-bondong mendekat. Ada petani dengan cangkul di bahu, pedagang keliling dengan keranjang kosong, bahkan sopir truk dari kota bawah gunung. Mereka seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Mata mereka berkaca-kaca seperti terhipnotis oleh aroma kopi yang tiba-tiba terasa lebih harum, lebih menggoda. "Pagi, Pak. Kopi satu, tambah gorengan." Seru seorang petani sambil duduk di bangku reot. Suaranya penuh semangat yang aneh. Pak Budi melayani mereka dengan tangan cepat,
Tapi dalam hati ia tahu ini bukan. Kebetulan, ini hasil dari pembalut yang ia tebar, mantra hitam yang mulai bekerja. Warung yang dulu sepi kini berubah menjadi pusat keramaian. Meja-meja penuh, tawa dan obrolan memenuhi udara, uang receh dan kertas mengalir deras ke kotak kayu kecil di belakang konter. Pak Budi menghitung cepat. Dalam 1 jam saja, pendapatan sudah melebihi seminggu. Sebelumnya, Bu Siti, yang baru bangun dan mendengar keramaian, bergegas keluar dari rumah dengan wajah terkejut. Ia melihat suaminya sibuk menuang kopi. Pelanggan memadati setiap sudut warung, bahkan beberapa duduk di tanah halaman. Karena tak ada tempat lagi. "Mas, ini gimana?" tanyanya pelan. Matanya berbinar untuk pertama kalinya setelah bulan-bulan sulit yang penuh kekhawatiran. Pak Budi tersenyum lebar, meski senyum itu dipaksakan untuk menutupi kegelisahan. "Rezeki mendadak, Bu. Mungkin doa kita terkabul," jawabnya, sambil memeluk istrinya sebentar di tengah hiruk-pikuk. Bu Siti ikut membantu, tangannya lincah, menggoreng pisang dan menyajikan teh hangat. Senyumnya lebar, keriput di sudut. Matanya seolah hilang sementara, digantikan kilau harapan. "Akhirnya, Mas, kita bisa bayar hutang, beli baju baru untuk Ani," katanya antusias. Suaranya nyaris bergetar. Pelanggan terus berdatangan sepanjang pagi, seolah desa tetangga kosong karena semua kesini. Ada yang bilang kopi Pak Budi tiba-tiba enak luar biasa. Ada yang merasa ditarik oleh firasat aneh untuk mampir. Uang mengalir seperti sungai setelah hujan deras. Kotak kayu penuh hingga meluap. Pak Budi merasa seperti raja kecil di kerajaannya yang baru. Tapi di balik itu, ada rasa dingin yang merayap di punggungnya, seperti hembusan angin dari kubur yang mengingatkan bahwa rezeki ini bukan gratis. Sementara itu, Ani bangun lebih siang dari biasa. Wajah kecilnya pucat seperti kertas basah. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk bonekanya erat-erat. Mata besarnya redup oleh kelelahan. "Mama, aku mimpi buruk lagi," keluhnya pelan saat Bu Siti masuk ke kamar untuk memanggil sarapan. Bu Siti duduk di sampingnya, tangannya menyisir rambut Ani yang kusut. "Mimpi apa, Nak?" tanyanya lembut, meski hati kecilnya mulai cemas. Ani menunduk, suaranya bisik seperti rahasia gelap. "Ada perempuan baju putih di sudut kamar. Dia nangis darah, matanya hitam, kosong, dan darahnya netes-netes ke lantai. Terus, tangannya dingin banget, nyentuh kaki aku dari bawah tempat tidur. Aku mau lari, tapi kaki aku kaku, seperti diikat akar pohon." Bu Siti bergidik, tapi ia tersenyum paksa, mencoba menenangkan. "Itu cuma mimpi, Nak. Mungkin karena hujan malam tadi. Ayo sarapan, warung lagi ramai nih." Ani mengangguk pelan, tapi matanya masih gelisah, seolah mimpi itu masih menempel seperti bayangan. Ia turun dari ranjang, tapi saat kakinya menyentuh lantai, ia merasa sensasi dingin samar, seperti sisa sentuhan dari mimpi. Di luar kamar, keramaian warung terdengar seperti hiruk-pikuk yang jauh, tapi bagi Ani, itu seperti topeng yang menutupi kegelapan yang mulai merayap. Sepanjang hari, warung tetap ramai hingga sore. Pak Budi dan Bu Siti bekerja tanpa henti, tapi kebahagiaan mereka tercampur dengan keanehan. Pelanggan datang dan pergi, tapi beberapa tampak linglung, seperti terpanggil oleh suara tak terdengar. Saat matahari mulai condong, Pak Budi menghitung uang, cukup untuk membayar semua hutang dan lebih. Ia tersenyum pada Bu Siti, yang kini sibuk membersihkan meja dengan wajah bercahaya. "Lihat, Bu, ini baru permulaan," katanya, meski suaranya sedikit gemetar. Bu Siti mengangguk, tapi matanya melirik ke Ani, yang duduk sendirian di halaman belakang, bermain boneka dengan tatapan kosong.
Malam tiba dengan cepat, kabut turun lebih tebal, menyelimuti desa seperti selimut abu-abu yang lembab. Keluarga itu makan malam bersama, nasi hangat dengan lauk sederhana tapi terasa lebih nikmat. Karena rezeki baru, Ani makan pelan, sesekali melirik ke sudut ruangan yang gelap, seolah melihat sesuatu. "Papa, aku takut tidur sendirian," katanya tiba-tiba, suaranya kecil. Pak Budi tertawa ringan, mengabaikannya. Sebagai hayalan anak kecil, "Itu cuma mimpi, Ani. Besok papa beli mainan baru buat kamu," jawabnya, tapi dalam hati ia merasa dingin. Mimpi Ani terlalu mirip dengan bayangan yang ia lihat malam tadi. Saat mereka tidur, keheningan malam mulai terganggu. Pak Budi berbaring terjaga, matanya menatap langit-langit gelap. Tiba-tiba, suara itu datang, tetesan pelan di atap warung, seperti air hujan yang menetes. Tapi hujan tak turun malam ini. Tetes, tetes, ritmenya lambat, tapi semakin jelas, seperti darah yang menetes dari luka terbuka. "Pak." Budi bangun, berjalan ke warung dengan lilin di tangan. Cahaya kuning menyinari ruangan, bayangannya memanjang seperti sosok yang mengikuti. Suara tetesan semakin dekat, sekarang seperti dari atap tepat di atas konter. Ia angkat lilin lebih tinggi, tapi tak ada kebocoran, hanya kegelapan. Tetes, tetes. Sekarang disertai bau amis samar, seperti darah segar yang membeku. Pak Budi mundur, hatinya berdegup kencang. Di luar jendela, kabut bergerak pelan, membentuk wujud samar seperti wajah perempuan yang menyeringai. Ia kembali ke kamar, tapi suara itu mengikuti, sekarang seperti tetesan di dinding rumah. Ani bergeser dalam tidurnya, gumam pelan, "Jangan sentuh." Bu Siti terbangun sebentar, tapi tertidur lagi. Pak Budi duduk di tepi ranjang, tangannya dingin berkeringat, menyadari bahwa ledakan rezeki ini membawa bayangan mengerikan yang mulai menampakkan diri. Malam itu panjang, penuh dengan tetesan yang tak pernah berhenti, seperti pengingat bahwa setiap tetes rezeki dibayar dengan tetes darah. Pagi itu di kampung lereng terasa lebih lembab dari biasanya, dengan kabut yang masih bergantung rendah di antara rumah-rumah seperti napas dingin yang tak mau pergi. Mbak Rina, seorang wanita berusia 35 tahun yang hidup sendirian setelah suaminya meninggal 2 tahun lalu, bangun dengan kepala berat. Rumah kecilnya di tepi sungai, dengan dinding bambu yang sudah mulai lapuk dan atap daun nipah yang bocor di sana-sini, selalu terasa sepi. Anaknya satu-satunya sedang kuliah di kota, meninggalkannya dengan rutinitas harian, membersihkan rumah, memasak untuk 1 orang, dan sesekali mampir ke warung tetangga untuk obrolan ringan. Ia membuka pintu depan untuk menyapu halaman. Sapu daun lontar di tangannya bergerak pelan di tanah berlumpur. Udara pagi membawa bau sungai yang keruh. Tapi hari ini ada sesuatu yang berbeda. Bau amis yang samar, seperti ikan busuk yang terbawa angin. Saat menyapu dekat pagar kayu rendah, matanya tertarik pada sesuatu yang aneh di depan pintu. Sebuah bungkusan kecil, seperti kain lusuh yang terlipat. Mbak Rina mengerutkan kening, mendekat dengan hati-hati. "Apa ini? Sampah dari mana?" gumamnya. Suaranya pelan di keheningan pagi. Ia mengambilnya dengan ujung sapu, tapi saat kain itu terbuka, sedikit, bau amis menyergap hidungnya seperti pukulan keras. Bau mayat busuk, yang manis dan lengket, membuat perutnya langsung mual. Ia mundur selangkah, tangannya menutup mulut, mata berair karena aroma yang menusuk. Pembalut bekas. Itu, karena itulah bentuknya, penuh noda gelap yang seperti darah kering. Kainnya lembab meski tak ada hujan pagi ini. "Siapa yang buang ini di sini?" tanyanya pada angin. Suaranya gemetar. Ia melemparnya ke semak belukar di samping rumah, tapi bau itu menempel di tangannya, seolah meresap ke kulit. Sepanjang pagi, Mbak Rina mencoba melupakan kejadian itu. Ia membersihkan rumah, mencuci pakaian di sungai, air keruh yang mengalir pelan seperti darah encer yang membeku. Tapi bau amis itu tak hilang. Ia merasakannya di udara, di makanan yang ia masak,
bahkan di napasnya sendiri. Saat makan siang, nasi hangat terasa pahit di mulut, seperti tercampur tanah. Kubur. Ia duduk di teras, memandang sungai yang gelap, pohon-pohon di seberang. Bergoyang pelan meski angin tak bertiup. Mungkin aku lagi kurang sehat, pikirnya, mencoba meyakinkan diri. Tapi di sudut mata, ia seolah melihat bayangan samar melintas di jendela rumah, seperti siluet perempuan yang berdiri, diam mengawasi. Ia menggelengkan kepala, tapi sensasi dingin mulai merayap di punggungnya, seperti jari-jari es yang menyentuh pelan. Sore menjelang, desa mulai tenang, warga menutup pintu lebih awal karena kabut yang semakin tebal. Mbak Rina duduk di ruang tamu kecilnya, menyalakan lilin karena listrik sering padam di sini. Cahaya kuning berkedip-kedip, menciptakan bayang-bayang aneh di dinding bambu yang retak. Ia mencoba membaca buku lama, tapi konsentrasinya buyar. Bau amis kembali datang, lebih kuat, seperti dari dalam rumah. Ia berdiri, mencari sumbernya, tapi tak ada apa-apa. Hanya keheningan yang mencekam, diselingi suara sungai yang bergumam seperti bisikan rahasia. Malam jatuh dengan cepat. Langit hitam pekat tanpa bintang. Hanya suara jangkrik yang nyaring seperti jeritan kecil. Mbak Rina berbaring di ranjang kayu reot. Selimut tipis menutupi tubuhnya yang mulai menggigil. Tidur tak kunjung datang. Pikirannya kembali ke pembalut aneh itu. Noda gelap yang seperti mata yang menatap balik. Tiba-tiba, suara itu muncul. Tangisan bayi yang pelan, samar-samar dari kejauhan. Awalnya seperti angin, tapi semakin lama semakin jelas, seperti bayi yang haus dan kesakitan, menangis tanpa henti. Mbak Rina duduk tegak, telinganya menajam. Dari mana? Gumamnya, hatinya berdegup kencang. Suara itu tak ada sumbernya, bukan dari luar, bukan dari sungai, tapi seperti dari dalam rumah, dari dinding-dinding yang seolah bernapas. Tangisan semakin kencang, memenuhi telinganya seperti banjir suara, membuat kepalanya sakit seperti ditusuk jarum. Ia bangun, mengambil lilin dan berjalan pelan ke dapur. Cahaya lilin menyinari ruangan gelap. Bayangannya memanjang seperti sosok yang mengikuti. Tangisan bayi sekarang seperti di sebelahnya, naik turun, disertai desahan pelan seperti napas ibu yang kelelahan. Mbak Rina membuka pintu belakang, angin malam masuk dingin, membawa bau amis yang lebih pekat. Tak ada bayi di luar, hanya kegelapan hutan di seberang sungai yang seolah hidup. Pohon-pohon bergoyang seperti tangan yang melambai. Ia menutup pintu, tapi tangisan tak berhenti, malah semakin dekat, seperti dari kamar mandi kecil. Di belakang, dengan tangan gemetar, Mbak Rina mendekati cermin kecil di dinding kamar mandi. Lilin di tangannya berkedip karena hembusan angin tak terlihat. Ia melihat pantulannya sendiri, wajah pucat, mata cekung oleh ketakutan. Tapi saat ia mendekat, bayangan di cermin berubah. Pelan, wajahnya memudar, digantikan sosok lain. Hantu perempuan muncul di balik kacanya, kulitnya pucat seperti mayat yang baru bangkit, rambut hitam basah, menjuntai hingga bahu, meneteskan air hitam yang seperti darah encer. Rahangnya tergantung longgar, seperti patah dan tak bisa ditutup. Mulutnya menganga tanpa suara tapi penuh gigi tajam yang kuning. Mata kosongnya, hitam pekat tanpa pupil, menatap langsung ke Mbak Rina, penuh dendam yang tak terucap. Mbak Rina mundur, jeritan tertahan di tenggorokan. Tapi tangan hantu itu muncul dari cermin, meraih lehernya dengan jari-jari kurus yang dingin seperti es kubur. Sentuhannya membekukan, seperti racun yang merayap ke urat nadi, membuat tubuh Mbak Rina kaku. Tangisan bayi sekarang bergema di kepalanya, seperti jeritan dari dalam jiwa hantu itu. "Siapa kamu?" bisik Mbak Rina, suaranya nyaris hilang. Hantu itu tak menjawab, hanya mendekat lebih dalam dari cermin,
wajahnya semakin jelas. Luka-luka di kulitnya seperti bekas cakar. Darah menetes dari sudut mulut. Tangan itu semakin erat di leher. Napas Mbak Rina tersengal. Dunia mulai gelap. Ia berusaha lari, tapi kakinya seperti tertanam. Cermin seolah menariknya masuk ke dunia kegelapan di baliknya. Malam itu panjang dan mencekam, penuh jeritan tak terdengar dan bayangan yang merayap. Pagi berikutnya, warga desa dikejutkan oleh teriakan seorang tetangga yang menemukan tubuh Mbak Rina. Ia tergantung di pohon belakang rumahnya. Tali penggantungnya bukan tali biasa, melainkan pembalut bekas yang melilit lehernya seperti ular beracun yang hidup. Kainnya basah oleh darah segar yang menetes pelan ke tanah. Wajahnya membeku dalam teror abadi. Mata terbelalak, mulut menganga seperti rahang tergantung, kulit pucat dengan bekas cakar merah di leher. Bau amis menyelimuti pohon itu. Angin membawanya ke seluruh desa seperti peringatan. Warga berkerumun, bisik-bisik tentang kutukan, tapi tak ada yang tahu asalnya. Sungai di belakang bergumam pelan, seperti tawa samar dari roh yang baru puas, meninggalkan desa dalam ketakutan yang semakin dalam. Desa kampung lereng yang dulu damai kini berubah menjadi tempat yang penuh bisik-bisik ketakutan, seperti angin yang membawa rahasia gelap dari lereng gunung. Berita tentang kematian Mbak Rina menyebar cepat, seperti api liar yang melahap rumput kering di musim kemarau. Warga berkumpul di warung-warung kecil atau di bawah pohon beringin desa. Suara mereka pelan tapi penuh getar, menceritakan ulang penemuan tubuh yang menggantung itu dengan detail yang semakin mengerikan setiap kali diceritakan. Itu kutukan pesugihan, bisik seorang petani tua sambil melirik ke arah hutan gelap. Roh-roh haus darah lagi bangkit, mencari tumbal baru. Rumor itu tumbuh seperti jamur di tanah lembab, menyebar dari rumah ke rumah, membuat orang-orang menutup pintu lebih awal dan menyalakan lilin sepanjang malam, seolah cahaya kecil itu bisa menangkal kegelapan yang merayap. Di rumah Pak Slamet, seorang nelayan yang tinggal dekat sungai, kejadian aneh pertama kali muncul. Malam itu, angin bertiup pelan dari arah gunung, membawa bau amis yang samar, seperti sungai yang tiba-tiba penuh ikan mati. Pak Slamet duduk di teras, mengisap rokok, kretek sambil memandang air keruh yang mengalir lambat. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di pintu depan. Tok, 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 seperti jari tulang yang mengetuk kayu. Ia bangun, tangannya memegang parang kecil yang selalu siap, tapi saat membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Hanya kabut yang bergulung. Masuk, dingin seperti hembusan dari kubur terbuka. Ia menutup pintu, tapi ketukan itu datang lagi, sekarang dari jendela samping, lebih cepat, lebih mendesak. Pak Slamet melirik keluar, dan di balik kaca buram, bayangan hitam melintas cepat, seperti sosok kurus yang berlari tanpa kaki, menghilang ke kegelapan. Malam itu, ia tak bisa tidur, telinganya penuh dengan ketukan yang seperti panggilan dari dunia lain. Keesokan harinya, cerita Pak Slamet menyebar, dan tak lama, rumah Bu Minah di tengah desa mengalami hal serupa. Bu Minah, seorang janda dengan 2 anak kecil, sedang menidurkan anak-anaknya ketika mimpi buruk pertama datang. Di mimpi itu, ia melihat roh-roh merangkak dari tanah kubur di belakang rumahnya. Tubuh mereka busuk dengan kulit mengelupas. Seperti daun kering, tangan mereka yang kurus menjulur ke atas, meraih udara, seperti mencari pegangan. Roh-roh itu berbisik nama anak-anaknya. Suara mereka seperti angin yang melewati tenggorokan retak. Bu Minah terbangun dengan jeritan, tubuhnya basah keringat dingin, tapi mimpi itu tak berhenti di sana. Malam berikutnya, anak sulungnya berteriak dari kamar, "Ada yang narik kaki aku, Bu." Bu Minah bergegas masuk, dan di bawah tempat tidur, ia merasakan hembusan dingin yang tak wajar, seperti napas dari celah tanah. Bayangan hitam melintas di jendela, meninggalkan goresan samar di kaca, seperti cakar yang mencoba masuk. Rumor semakin membara, membuat desa seperti neraka kecil yang hidup. Warga mulai saling curiga. Mata mereka melirik ke tetangga dengan tatapan penuh tuduhan.
Siapa yang bawa kutukan ini? Bisik mereka di pasar pagi, sambil membeli beras dengan tangan gemetar. Satu persatu, rumah-rumah lain terkena. Di rumah Embok Sri, suara ketukan berubah menjadi bisikan nama-nama mati, seperti daftar tumbal yang dibacakan pelan. Di rumah Pak Joko, bayangan hitam tak hanya melintas, tapi berhenti di depan pintu. Bentuknya seperti perempuan dengan rambut panjang yang menjuntai, mengetuk dengan kuku panjang yang berbunyi seperti tulang retak. Mimpi tentang roh-roh dari kubur menjadi wabah. Setiap malam warga terbangun dengan jeritan tubuh. Mereka penuh goresan aneh yang seperti bekas cengkeraman tangan dingin. Bau amis menyelimuti desa, tak hilang meski angin bertiup kencang, seperti aroma darah yang meresap ke tanah. Pak Budi menyaksikan semuanya dari jauh. Dari balik konter warung kopinya yang semakin ramai, pelanggan dari luar desa terus berdatangan, seolah tak terganggu oleh rumor, membuat uang mengalir lebih deras. Tapi hatinya dipenuhi rasa bersalah yang seperti batu yang menekan dada. Semakin berat setiap kali mendengar cerita warga. Ia duduk sendirian di malam hari, setelah warung tutup, memandang jalan setapak yang gelap, di mana kabut bergulung seperti ular putih yang hidup. Ini karena aku, bisiknya. Pada angin, suaranya nyaris hilang. Warungnya seperti magnet kekayaan, tapi setiap koin yang masuk terasa seperti tetes darah yang dicuri dari jiwa orang lain. Ia sering gelisah, tangannya gemetar saat menyeduh kopi, matanya melirik ke hutan. Seolah Mbah Gondo sedang mengawasi dari balik pepohonan. Bu Siti mulai curiga dengan perubahan suaminya. Ia melihat Pak Budi sering terjaga malam-malam, duduk di teras dengan mata kosong, seperti orang yang dikejar hantu. Mas, kamu kenapa? Warung ramai, tapi kamu kayak orang sakit, tanyanya suatu malam, tangannya menyentuh bahu suaminya yang dingin. Pak Budi menggeleng. Senyumnya tipis dan palsu. Nggak apa-apa, Bu. Cuma capek. Tapi Bu Siti tahu ada yang salah. Ia mulai mendengar suara-suara aneh di rumah mereka sendiri. Ketukan pelan di dinding, seperti jari yang mencoba masuk. Ia tak berani bertanya lebih dalam. Takut jawabannya akan menghancurkan segalanya. Tapi hati kecilnya mulai retak, seperti tanah kering yang siap runtuh. Ani semakin pucat. Wajah kecilnya seperti bayangan pucat di bawah cahaya lilin. Ia sering berteriak di malam hari, "Ada yang narik rambut aku." Bu Siti bergegas ke kamarnya, menemukan Ani meringkuk di ranjang. Rambutnya kusut seolah benar-benar ditarik tangan tak terlihat. "Itu cuma mimpi, Nak," hibur Bu Siti, tapi ia sendiri merasakan sensasi itu. Tangan dingin yang menyentuh punggungnya saat sendirian di dapur, seperti cengkeraman roh yang haus. Ani semakin jarang bermain di halaman, matanya sering melirik ke sudut-sudut gelap, seolah melihat bayangan hitam yang menunggu. Mimpi buruknya semakin sering, roh-roh merangkak dari kubur, tangan mereka meraih kakinya, bisik-bisik nama ayahnya seperti ancaman. Desa semakin tenggelam dalam teror. Setiap hembusan angin membawa suara ketukan atau bisikan. Setiap mimpi seperti pintu ke dunia roh yang haus balas. Warga mulai membakar dupa di depan rumah, berdoa dengan suara gemetar. Tapi kutukan itu seperti wabah yang tak bisa dihentikan, merayap dari rumah ke rumah, meninggalkan jejak dingin yang menjalar ke tulang. Pak Budi tahu ia adalah sumbernya, tapi godaan kekayaan masih mengikatnya. Seperti rantai setan yang semakin erat, malam-malam semakin panjang, penuh jeritan yang bergema dari kejauhan, seperti simfoni kematian yang semakin dekat. Malam semakin menekan di kampung lereng, dengan kabut yang turun lebih awal dan lebih tebal, seolah gunung itu sendiri sedang bernapas dingin ke desa di bawahnya. Pak Budi duduk di teras rumahnya, tangannya memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Uapnya tak lagi naik karena udara malam yang membekukan segalanya. Warung di depan masih ramai siang tadi, tapi kini sepi seperti makam yang baru ditinggalkan. Ia tak bisa lepas dari mimpi buruk yang semakin sering datang, seperti tamu tak diundang yang menolak pergi. Malam sebelumnya, dalam tidur gelisahnya,
Ia melihat roh-roh tumbal bangkit dari kubur yang basah oleh embun malam. Mereka merangkak pelan menuju warungnya. Tubuh mereka yang busuk dan berlubang seperti sarang cacing. Tangan kurus berlumur darah segar yang menetes ke tanah, meninggalkan jejak merah yang berdenyut seperti urat hidup. Roh-roh itu menatapnya dengan mata kosong yang penuh amarah. Mulut mereka menganga tanpa suara tapi seperti berbisik tuntutan balas. Kembalikan jiwa kami, atau bayar dengan milikmu. Pak Budi menggelengkan kepala, mencoba mengusir gambar itu, tapi sensasi darah lengket di tangannya terasa nyata, meski ia sudah mencuci berkali-kali. Cukup sudah, gumamnya pada angin malam yang bertiup pelan, membawa suara daun bergesekan seperti tulang yang retak. Ia tak tahan lagi dengan beban ini, kekayaan yang mengalir deras terasa seperti racun yang merusak jiwanya pelan-pelan. Bu Siti sering melihatnya gelisah, tapi ia tak berani cerita, takut istrinya tahu rahasia gelap yang telah ia mulai. Ani semakin pendiam, sering duduk sendirian di kamar dengan bonekanya. Mata kecilnya seperti menyimpan rahasia ketakutan yang tak bisa diucapkan. Pak Budi tahu, jika tak dihentikan, kegelapan ini akan menelan keluarganya sendiri. Dengan tekad yang gemetar, Pak Budi bangun dari kursinya, langkahnya pelan menuju gudang kecil di belakang warung. Di sana, disembunyikan di balik tumpukan karung beras, ada sisa pembalut bekas yang diberikan Mbah Gondo, beberapa helai kain lusuh yang berbau amis dan dingin, seperti daging mayat. Ia mengambilnya dengan tangan bergetar, baunya langsung menyergap, membuat perutnya mual seperti ada cacing yang bergerak di dalam. Aku harus bakar ini, pikirnya, suaranya nyaris bisik. Malam sudah larut, desa sepi, hanya suara jangkrik yang nyaring seperti jeritan kecil dari hutan. Ia menyelinap keluar, menyusuri jalan setapak menuju tepi hutan, di mana pepohonan tinggi menjulang seperti penjaga gelap yang mengawasi setiap gerakannya. Hutan malam itu terasa hidup, cabang-cabang bergoyang pelan meski angin tak kencang, seperti tangan-tangan yang melambai, memanggil. Pak Budi berjalan lebih dalam, daun basah menempel di kakinya, seperti jari-jari lembab yang meraih. Ia menemukan sebuah lubang kecil di tanah, bekas galian lama yang kini penuh air hujan keruh. Dengan korek api yang gemetar, ia menyalakan api kecil, nyalanya kuning pucat di kegelapan. Satu per satu, ia lempar pembalut itu ke api, kainnya menyala pelan, asapnya naik hitam dan pekat, membawa bau busuk yang lebih kuat, seperti daging terbakar di neraka. Api itu berderak pelan, tapi suaranya seperti tawa samar, membuat bulu kuduk Pak Budi berdiri. Ia mundur selangkah, matanya terpaku pada api yang semakin membesar, tapi tiba-tiba angin bertiup kencang, memadamkan nyala itu. Seketika, meninggalkan asap yang berputar seperti wajah-wajah menyeringai di udara. Pak Budi mundur lebih jauh, hatinya berdegup. Liar. Ini pasti berhasil, gumamnya, mencoba meyakinkan diri, tapi sensasi dingin mulai merayap di punggungnya, seperti hembusan napas dari belakang. Ia berbalik cepat, dan di sana, di balik pohon beringin tua, Mbah Gondo muncul seperti hantu yang bangkit dari kabut. Tubuh kakek itu meluncur, pelan tanpa suara langkah. Jubah hitamnya bergoyang seperti sayap kelelawar. Mata merahnya menyala lebih terang dari biasa, seperti bara api yang haus darah. Senyum mengerikan melengkung di wajahnya, memperlihatkan gigi hitam yang tajam seperti paku karat, retak-retak seperti tanah kering yang siap menelan. Nak Budi, apa yang kau lakukan? Bisik Mbah Gondo, suaranya seperti angin dingin yang menusuk tulang, merayap masuk ke telinga dan membuat kepala Pak Budi sakit seperti ditusuk. Pak Budi mundur, kakinya tersandung akar pohon yang seperti ular hidup. Aku mau berhenti. Mbah, ini terlalu mengerikan. Roh-roh itu, mereka datang ke mimpi aku. Jeritnya, suaranya pecah oleh ketakutan. Mbah Gondo mendekat pelan, tangannya yang kurus dengan kuku panjang hitam meraih udara seperti mencakar. Kontrak dengan setan.
Tak bisa dibatalkan, nak, katanya. Suaranya semakin rendah, seperti eko dari gua dalam. Kau sudah tebar benih kegelapan, dan sekarang ia tumbuh. Pembalut itu hanya wadah, roh-roh sudah bebas, haus akan lebih banyak. Jiwa. Asap dari api yang padam berputar di sekitar Mbah Gondo, membentuk wujud samar seperti tangan-tangan yang meraih kaki Pak Budi, dingin dan lengket. Pak Budi jatuh ke tanah basah, lumpur menempel di tubuhnya seperti darah yang membeku. Tolong, Mbah, aku nggak mau lagi. Ambil kembali kekayaan itu, pintanya. Air mata campur keringat dingin mengalir di wajahnya. Mbah Gondo tertawa pelan, suaranya bergema di hutan, seperti guntur jauh yang mengancam. Terlambat, nak. Setan sudah dapat janji darimu. Jika kau mundur, tumbal berikutnya bukan warga biasa. Ia akan datang dari darah dagingmu sendiri. Istri setiamu, Bu Siti, atau anak kecilmu yang polos, Ani. Roh-roh itu haus, dan mereka tak pilih-pilih. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Pak Budi, membangkitkan gambar mengerikan. Bu Siti dengan leher tergantung pembalut berdarah, Ani dirangkul tangan busuk dari bawah ranjang. Mbah Gondo mendekat lebih dekat. Wajahnya hanya sejengkal dari Pak Budi. Napasnya busuk seperti bau mayat yang baru digali. Lanjutkan ritual, atau lihat keluargamu jadi tumbal. Pilih, nak. Lalu, secepat ia muncul, Mbah Gondo lenyap ke dalam kabut, tubuhnya melebur dengan kegelapan, meninggalkan Pak Budi sendirian di hutan yang kini terasa lebih hidup. Pohon-pohon berbisik nama Bu Siti dan Ani. Angin membawa jeritan samar dari kejauhan. Pak Budi bangun dengan lutut gemetar, berlari pulang melalui jalan setapak yang seperti labirin tak berujung. Bayangan pohon seperti cakar yang meraih bajunya. Sampai di rumah, ia ambruk di depan pintu. Napasnya tersengal. Di dalam, cahaya lilin redup dari kamar menyambutnya. Bu Siti terbangun, wajahnya penuh khawatir. Mas, kamu kemana? Aku mimpi buruk lagi, katanya pelan. Tangannya memeluk Ani yang meringkuk di sampingnya. Pak Budi tak bisa jawab, hanya memeluk mereka erat-erat. Tapi, dingin dari hutan masih menempel di tubuhnya, seperti jaring kegelapan yang semakin menjerat. Ia tahu upayanya sia-sia, kontrak itu tak bisa diputus, dan ancaman Mbah Gondo seperti bayangan yang mengikuti setiap langkahnya. Malam itu, hutan bergumam pelan, seperti tawa setan yang menunggu tumbal berikutnya. Meninggalkan Pak Budi terperangkap dalam neraka yang ia ciptakan sendiri. Desa Kampung Lereng kini benar-benar berubah menjadi neraka hidup, di mana setiap hembusan angin membawa jeritan arwah yang tak pernah reda, seperti simfoni kematian yang bergema dari lereng gunung hingga ke sungai keruh di bawahnya. Kabut tebal menyelimuti segalanya sepanjang hari, bukan hanya malam, membuat udara terasa berat dan lembab, seperti nafas busuk dari ribuan mayat yang bangkit. Bau amis pembalut bekas menyelimuti segala sudut, meresap ke dinding rumah, pakaian, bahkan makanan yang dimasak warga. Bau yang manis dan lengket, seperti darah yang membusuk di bawah matahari redup. Warga desa yang tersisa hidup dalam ketakutan abadi. Pintu-pintu terkunci rapat dengan gembok berkarat, tapi kegelapan tetap merayap masuk melalui celah-celah, seperti jari-jari dingin yang mencari mangsa. Pak Budi berdiri di depan warung kopinya yang kini sepi lagi. Pelanggan luar desa mulai menjauh karena rumor kutukan yang menyebar seperti wabah. Uang yang dulu mengalir deras kini terasa seperti kutukan sendiri. Setiap koin seperti tetes darah yang menodai tangannya. Ia melihat ke dalam rumah, di mana Bu Siti duduk lemah di kursi kayu. Wajahnya pucat seperti kain kafan yang basah. Mata istrinya mulai memerah, bukan karena lelah, tapi merah menyala seperti mata Mbah Gondo. Bara api yang haus, berdenyut pelan di balik kelopak mata yang cekung. Aku merasa aneh, Mas, keluh Bu Siti dengan suara serak. Tangannya memegang dada seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam. Pak Budi mendekat, tapi ia mundur saat melihat urat-urat merah muncul di kulit Bu Siti, seperti akar pohon hitam yang merayap di bawah permukaan, siap meledak.
Ini pasti karena udara desa yang buruk. Bohongnya. Tapi hati kecilnya tahu ini adalah tanda pertama. Roh-roh mulai menggerogoti dari dalam, menjadikan Bu Siti sebagai wadah baru untuk haus mereka. Ani, anak kecil yang dulu polos, kini seperti bayangan pucat yang bergerak pelan di rumah. Ia sering berdiri di depan jendela, mata besarnya menatap hutan gelap, seolah mendengar panggilan yang tak terdengar oleh orang dewasa. Ada suara nangis di hutan. "Pak," katanya. Suatu siang, suaranya datar seperti orang kesurupan. Pak Budi memeluknya. Tapi, tubuh Ani terasa dingin seperti es. Dan saat ia lepas, ada bekas tangan kecil. Di lengan Ani, bekas merah seperti cengkeraman, seolah ada yang menariknya dari dunia lain. Malam itu, Ani menghilang. Pak Budi dan Bu Siti mencarinya dengan panik. Lilin di tangan mereka berkedip-kedip di kegelapan desa yang sepi. "Ani! Ani!" jerit Bu Siti. Suaranya pecah oleh isak, tapi jawaban hanya angin yang membawa tangisan gaib, seperti bayi yang haus dan kesakitan. Semakin jauh ke hutan, mereka menyusuri jalan setapak. Pohon-pohon seperti penjaga mengerikan yang cabangnya meraih baju mereka. Akar-akar menjalar, seperti ular yang hidup, siap menjerat kaki. Di tepi hutan, mereka menemukan Ani berdiri. Diam, punggungnya membelakangi mereka. Rambut panjangnya bergoyang pelan, seperti ditiup angin tak terlihat. "Ani, nak," panggil Pak Budi. Tapi, saat Ani berbalik, wajahnya bukan lagi milik anak kecil. Matanya hitam kosong. Mulutnya tersenyum tipis seperti Mbah Gondo, dan dari sudut bibirnya menetes darah hitam yang lengket. "Mereka panggil aku, Pak. Mereka haus," bisik Ani. Suaranya bukan suara anak, tapi campuran jeritan arwah yang bergema. Bu Siti jatuh ke lutut, tangannya meraih Ani, tapi anak itu mundur ke hutan. Tubuhnya lenyap ke dalam kabut seperti ditarik tangan gaib, meninggalkan jeritan samar yang bergema, "Tumbal, tumbal." Pak Budi mengejar. Tapi hutan seperti labirin yang berubah. Pohon-pohon mendekat, daun-daun berbisik nama-namanya seperti kutukan. Kembali ke rumah dengan Bu Siti yang lemah, Pak Budi merasa klimaks kegelapan mendekat. Malam itu, jeritan arwah semakin kencang, bukan hanya bisikan, tapi lolongan seperti angin topan yang membawa bau amis menusuk. Roh-roh tumbal menyerbu warung, muncul dari kegelapan seperti banjir hitam. Mereka merangkak dari tanah, tubuh busuk dengan kulit mengelupas. Mata kosong tapi penuh dendam. Tangan berlumur darah meraih ke arah Pak Budi. "Balas, balas!" bisik mereka serempak. Suara seperti ribuan jarum yang menusuk telinga. Pak Budi mundur ke dalam warung. Pintu kayu berderit, seperti tulang patah, tapi roh-roh itu menembus dinding. Tangan mereka menyentuh meja-meja, meninggalkan jejak darah yang berdenyut. Satu roh yang seperti Mbak Rina dengan rahang tergantung, merangkak ke konter, mulutnya menganga lebar, meneteskan darah hitam yang membara seperti asam. Pak Budi berlari ke rumah. Bu Siti sudah tergolek di lantai, mata merahnya menyala terang, tubuhnya bergetar seperti kesurupan. "Mereka datang, Mas, mereka haus," gumamnya. Tangannya meraih leher sendiri seperti dicekik tangan tak terlihat. Roh-roh menyerbu masuk, kini seperti badai gelap yang menyelimuti ruangan. Jeritan mereka memenuhi udara seperti guntur yang tak berhenti. Pak Budi merasakan tangan dingin menarik kakinya, menyeretnya ke kegelapan abadi, tanah di bawah rumah. Seperti membuka mulut raksasa, menelannya pelan dengan lumpur hitam yang lengket. Ia berjuang, tapi roh-roh itu terlalu kuat. Wajah-wajah mereka muncul. Di kegelapan, Mbak Rina, warga lain yang jadi tumbal, semuanya menyeringai. Dengan gigi hitam. "Bayar dengan jiwa," bisik mereka. Suara seperti angin yang menusuk tulang. Bu Siti menjadi tumbal terakhir. Tubuhnya tergantung di dinding seperti boneka rusak. Pembalut bekas melilit lehernya.
Darah menetes pelan ke lantai yang membeku menjadi pola mantra hitam. Ani, yang muncul kembali dari hutan seperti hantu kecil, dirangkul roh-roh, tubuhnya lenyap ke kabut dengan jeritan terakhir yang bergema. Papa! Desa ditinggalkan dalam keheningan maut, rumah-rumah kosong, angin masih membawa bisikan pesugihan yang tak pernah berakhir, suara Mbah Gondo yang tertawa pelan, mengingatkan bahwa kekayaan dari setan selalu dibayar dengan jiwa tak berdosa. Gunung tetap menjulang diam, tapi di lerengnya, kegelapan abadi menunggu korban baru, siap merayap lagi saat godaan datang.